Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 311221154, jurusan Ilmu Komunikasi. Dengan dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Media Elektronik dan Media Online. Media elektronik merupakan media massa dengan menggunakan alat elektronik modern seperti radio, televisi, dan bioskop. Secara sederhana, pengertian media elektronik ini adalah semua informasi atau data yang dibuat, didistribusikan, dan diakses dalam bentuk elektronik. Media elektronik dapat digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-bentuk iklan dalam media elektronik ini biasanya berupa sponsorship. Nah, iklan partisipasi yang itu disisipkan di tengah-tengah film atau acara pengumuman film, iklan layanan masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lainnya. Nah, media elektronik ini termasuk saluran komunikasi non-personal, yaitu mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi kepada calon konsumen atau pembeli. Namun, dapat dilakukan juga melalui media, atmosfer, dan acara. Nah, bagaimana sih sistemnya? Nah, sistem media elektronik ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan masyarakat, contohnya seperti televisi. Nah, ini dapat memberikan informasi, didikan, arahan, ya, menghibur, dan juga membujuk. Nah, sama juga radio sendiri itu memiliki sistem fungsi sebagai kontrol sosial seperti surat kabar, di sampingnya juga memiliki memberi informasi, menghibur, mendidik, dan melakukan persuasi. Nah, sedangkan film sendiri itu juga memiliki sistem fungsi yang demikian besar bagi khalayak terutama dalam memperoleh hiburan. Akan tetapi, dalam film ini dapat terkandung fungsi, informasi maupun edukatif, bahkan persuasif. Nah, terus apa saja sih dampak media elektronik? Nah, yang pertama itu dampak positif. Media elektronik ialah sebagai hiburan, relaksasi, dan pendidikan. Kita dapat belajar tentang budaya lain, melihat sudut pandang orang lain, menjadikannya inspirasi, mempromosikan kreativitas, serta dukungan keselamatan, keamanan, dan sosial yang ditawarkan oleh komunikasi modern. Nah, itu dampak positifnya. Terus dampak negatif dari media elektronik yaitu dapat mempengaruhi anak-anak di usia dini 17 tahun ke bawah gitu ya, dalam pembentukan perilaku dan otaknya gitu ya. Rata-rata pengguna internet yang seharusnya 17 tahun ke atas, sekarang ini banyak anak 17 tahun ke bawah yang sudah bisa mengakses internet mulai dari video-video, dan dapat ini bisa mempengaruhi kesehatannya itu terganggu. Yang ini karena apa? Karena terlalu banyak menghadap komputer dan bermain HP gitu ya, games dan lain sebagainya gitu. Nah, itu untuk media elektronik. Terus yang kedua yaitu media online. Nah, media online adalah istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang dapat diakses di mana saja selama ada jaringan internet. Nah, media online menyajikan informasi cepat dan mudah diakses di mana saja. Media online atau online media juga berarti media massa yang tersaji secara online di situs web atau website internet. Adapun ciri-ciri media online, yang pertama, kecepatan informasi. Nah, jadi peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan dapat di-upload secara langsung dalam hitungan menit atau detik gitu ya, sehingga mempercepat distribusi informasi ke media gitu, dengan jangkauan global via jaringan internet dan dalam waktu beriringan. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu informasi bisa updating
informasi bisa dikerjakan dengan gampang serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data, dan tata bahasa, ataupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu atau momen. Nah, proses pembaruan atau update ini bisa dikerjakan secara real time gitu. Terus yang ketiga yaitu berinteraksi dengan audiens. Nah, salah satu kelebihan media online itu yaitu adanya fungsi interaktif. Jadi berbagai fitur media online seperti email, chat, game online, dan survei. Nah, audiens bahkan bisa memberitahu keluhan, anjuran, tanggapan, ke bagian redaksi dan segera bisa dibalas. Nah, terus yang keempat, personalisasi. Jadi pengguna atau pembaca bisa memutuskan informasi mana yang dapat diperlukan. Media online memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pembaca untuk mengambil informasi yang relevan bagi dirinya dan menghapus informasi yang tidak dia butuhkan. Terus yang kelima, kapasitas muatan dapat ditambah. Jadi tiap-tiap informasi media disupport oleh penyimpanan data yang ada di server komputer. Jadi informasi yang sudah dipublis akan tetap tersimpan gitu dan dapat ditambah lagi kapan saja dan dapat dicari dengan mesin pencari terhubung dengan sumber lain yaitu atau hyperlink. Nah, jadi pada media online seluruh informasi yang disampaikan bisa dihubungkan dengan sumber yang relevan, baik dari sumber yang sama atau bahkan dari sumber yang berbeda. Nah, dengan pemakaian hyperlink, maka pengguna bisa membuka info lain dengan satu klik saja. Nah, itu. Terus bagaimana sih sistem media online? Nah, jadi sistem media online ini yang pertama sifatnya itu real time. Berita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa bisa langsung dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. Nah, jadi ini barangkali tidak terlalu baru untuk jenis media tradisional lain, yaitu seperti TV, radio, atau telegraf. Nah, dari sisi penerbit, mekanisme publikasi real time itu lebih luas tanpa dikerangkengi oleh periodisasi maupun jadwal penerbitan atau siaran. Nah, jadi kapan saja dan di mana saja gitu ya, selama dia terhubung ke jaringan internet, maka penerbit mampu mempublikasikan berita, peristiwa, kisah-kisah saat itu juga. Nah, jadi inilah yang memungkinkan para pengguna atau pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan sebuah peristiwa dengan lebih sering dan terbaru. Nah, itu yang satu. Yang kedua, menyertakan unsur-unsur multimedia. Adalah karakteristik lain jurnalisme online yang membuat jurnalisme ini mampu menyajikan bentuk dan isi publikasi yang lebih kaya ketimbang jurnalisme di media tradisional. Nah, karakteristik ini terutama sekali berlangsung pada jurnalisme yang berjalan di atas web. Nah, terus apa sih dampak media online? Nah, yang pertama yaitu dampak positif dari media online dibandingkan media konvensional atau cetak atau elektronik. Yang pertama, kapasitasnya itu luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Jadwal terbitnya juga bisa kapan saja, bisa setiap saat gitu. Cepat, begitu kita upload langsung bisa diakses semua orang, yang bahkan jangkauannya itu seluruh dunia itu bisa mengakses akses ya, dan memiliki akses internet juga. Terus aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Terus update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. Terus interaktif, dua arah dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling gitu ya, dan sebagainya. Terus apa sih dampak negatif dari media online ini? Nah, tidak ada ukuran pasti tentang siapa penerbit berita online sehingga dapat diklaim oleh beberapa pihak gitu ya. Yang pertama yaitu adanya kecenderungan mudah lelah saat membaca kajian di berita-berita online
atau sajian di berita online yang panjang gitu ya. Terus yang kedua, tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online. Biasanya tidak seakurat media lainnya gitu. Terus yang ketiga, banyak terjadi kesalahan penulisan yang dikarenakan ketergesa-gesaan dalam proses penulisan. Nah, yang keempat, berpotensi mengakibatkan cybercrime atau kejahatan dunia maya seperti penculikan, penipuan, kriminal lainnya yang mana menurunkan minat baca di perpustakaan akibat lebih praktisnya media online. Meningkatkan plagiat akibat mudah dicurinya karya-karya tersaji di media online. Terakhir, kesimpulannya bahwa media elektronik merupakan media massa dengan menggunakan alat elektronik modern seperti radio, televisi, dan bioskop. Jadi secara sederhana, media elektronik ini nih semua informasi atau data yang dibuat didistribusikan dan diakses dalam bentuk elektronik. Media elektronik dapat digunakan bila ada jasa transmisi siaran gitu. Bentuk-bentuk iklan dalam bentuk media elektronik ini biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi, atau disisipkan di tengah-tengah film atau acara pengumuman film, iklan layanan masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lainnya. Sistem media elektronik ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya televisi yang tadi itu dapat memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Dan terakhir yaitu media online, atau online media, itu juga berarti media massa yang tersaji secara online di situs web atau website. Nah, yang mana sih ini sistemnya yang sifatnya itu yang real time. Berita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa bisa langsung dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik dalam penyampaian pemateri maupun dalam segi isi materi. Mohon maaf. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.